Hari ini kita akan membahas sebuah anime yang berjudul Sword Art Online, yang dimana di anime ini menceritakan sebuah game yang menjebak para playernya di dalam dunia game tersebut, yang dimana para player ini tidak bisa keluar dari dunia game ini kecuali mereka harus menyelesaikan misi yang ada pada game ini. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa, dan tanpa berbasa dan basi lagi, let's go. Pada episode awal Sword Art Online, di sini Sword Art Online baru dirilis dan sudah ada banyak sekali orang yang mengantri untuk membelinya. Lalu ada seorang anak yang baru saja login, dan anak ini menamai avatarnya dengan nama Kirito. Di dalam game, Kirito bertemu seorang yang bernama Clan. Lalu Kirito mengajari Clan karena di sini Clan masih pemain baru, sedangkan Kirito merupakan salah satu orang yang pernah mengikuti beta test Sword Art Online, atau kita singkat saja SAO. Singkat cerita, mereka menjadi dekat. Kemudian saat Clan akan keluar game, ternyata menu untuk keluar tak ada, dan mereka tidak bisa keluar. Lalu bel pun berbunyi dan semua player dipaksa teleport ke kota. Lalu Kirito menjelaskan kalau di dunia nyata mereka tak bisa bergerak layaknya orang tidur, karena otak mereka sepenuhnya berada di dunia SAO. Lalu muncullah Game Master yang merupakan pembuat SAO, yaitu Kayaba. Lalu Kayaba menjelaskan mengapa tombol keluar tak ada, karena itu merupakan fitur SAO, di mana agar player tidak bisa sesukanya keluar dari dalam game. Lalu ia juga mengatakan kalau orang di dunia nyata yang mencoba memaksa nerf game atau VR game, maka seketika player akan mati. Lalu Kayaba juga mengatakan mati di dalam game sama saja mati di dunia nyata. Dan satu-satunya cara agar bisa keluar dari SAO adalah dengan cara menyelesaikan semua misi yang ada di SAO. Kemudian Game Master memberikan para player cermin, yang dimana cermin ini membuat avatar player menjadi sama dengan tubuhnya di dunia nyata. Lalu Kirito berencana untuk secepatnya ke desa selanjutnya, tapi di sini Clan harus mengajak temannya. Sedangkan Kirito adalah tipikal orang yang tak bisa bermain permainan kelompok. Kemudian Kirito pun pergi meninggalkan Clan. Lanjut episode 2. Pada episode 2, beberapa player membuat kelompok yang bernama kelompok mengambil alih. Dan di dalam kelompok ini berisikan beberapa grup. Lalu kelompok ini diketuai oleh Diavol. Lalu Kirito membuat grup dengan seorang wanita yang bernama Asuna. Di tengah rapat tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Kibao. Lalu ia berkata, kalau para beta tester tak bisa dipercaya. Dia menganggap beta tester hanya memanfaatkan mereka, karena para beta tester sudah lebih tahu seluk-beluk SAO. Lalu ada seorang laki-laki yang bernama Egil berkata kalau ada buku informasi yang disediakan beta tester secara gratis, jadi tak perlu menyalahkan beta tester. Lalu esoknya mereka melawan bos bersama. Pada tengah pertarungan, Diablo mati karena terserang bos. Lalu kata-kata terakhir Diablo adalah ia menyuruh Kirito untuk menyelamatkan semua orang, karena ia tahu kalau Kirito adalah beta tester. Lalu Kirito bekerja sama dengan Asuna untuk mengalahkan bos. Kemudian
Kemudian saat Kirito terdesak, para anggota kelompok pun membantunya. Dan akhirnya bos pun dapat dikalahkan. Kemudian semua orang pun memuji Kirito dan berterima kasih kepada Kirito. Tapi di sini Kibo menyalahkan Kirito atas kematian Diable karena ia tak memberikan informasi pada mereka soal bos. Dan ia juga mengatakan kalau Kirito adalah beta tester. Lalu semua orang mengelok-ngelok Kirito, tapi tiba-tiba Kirito malah tertawa terbahak-bahak di sini. Lalu ia mengatakan kalau ia adalah better, orang yang lebih hebat dari beta tester. Kemudian ia mengganti pakaiannya menggunakan jubah hitam. Lalu ia pun pergi. Tapi sebelum itu ia berbicara kepada Asuna dan mengatakan kalau Asuna kuat. Jadi jika nanti ada orang yang dipercaya Asuna dan mengajaknya membuat serikat, maka jangan ia tolak. Karena bermain solo tidaklah mudah. Bagi yang belum tahu, serikat itu seperti halnya klan pada permainan COC. Lanjut episode 3. Dan di sini Kirito sudah berada pada lantai 11. Ia sedang minum dengan serikat yang bernama Kucing Hitam. Lalu serikat Kucing Hitam ini mengajak Kirito untuk bergabung dengannya. Karena sebelumnya Kirito telah menyelamatkan mereka. Lalu Kirito pun menyetujuinya, tapi di sini ia menyembunyikan levelnya. Lalu mereka pun mulai akrab satu sama lain. Pada suatu malam, Sachi menghilang. Oh ya, ini Sachi. Lalu Kirito pun mencarinya. Ternyata Sachi berada di bawah jembatan. Dan ia sedang panik karena ia tak mau mati di dalam game. Sedangkan ia sangat lemah di dalam game. Kemudian Kirito pun menyemangatinya kalau ia tak akan mati karena Kirito akan selalu melindunginya. Pada suatu pagi, ketua Kucing Hitam pergi ke kota untuk membeli rumah untuk serikatnya. Lalu para anggota berburu untuk mencari uang. Saat mereka berburu di dalam labirin, mereka tak sengaja menemukan pintu rahasia yang di dalamnya ada sebuah peti. Lalu salah satu anggota membukanya, dan ternyata itu jebakan, yang dimana para monster pun keluar dan mengepung mereka semua. Setelah itu mereka akan pergi menggunakan kristal teleportasi, tapi di dalam sana kristal teleportasi tak bisa digunakan. Lalu satu demi satu para anggota Kucing Hitam pun dibantai oleh para monster, termasuk Sachi, dan hanya menyisakan Kirito. Singkat cerita, Kirito sudah berada di lantai 47 dan ia ingin menyelesaikan misi yang dimana hadiah dari misi ini adalah item untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Saat berada di dalam penginapan, kita diperlihatkan ingatan Kirito yang dimana ketua Kucing Hitam bunuh diri karena semua anggotanya mati. Saat di tengah perjalanan dan akan menyelesaikan misi, ternyata ia diikuti klan. Dan klan menawarkan bantuan kepada Kirito dan memintanya untuk bergabung pada serikatnya karena ia peduli pada Kirito. Tapi di sini Kirito menolak dan malah akan menyerang klan, tapi tiba-tiba serikat yang bernama Naga Suci datang dan mengepung mereka. Kemudian klan melindungi Kirito dan ia bilang kalau ia akan menahan Naga Suci dan menyuruh Kirito untuk berangkat menyelesaikan misi. Di sini klan berhasil menahan Naga Suci, lalu Kirito pun kembali dengan wajah murung. Lalu ia memberikan item yang ia dapatkan kepada klan. Dan ternyata item ini hanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati dalam kurun waktu 10 detik saja. Lalu Kirito pun kembali ke penginapan, tapi tiba-tiba ia mendapat pesan dari Sachi. Dan ternyata itu sebuah rekaman yang Sachi buat sebelum ia mati. Di rekaman ini berisikan kalau Kirito tak boleh menyalahkan dirinya sendiri kalau Sachi mati karena pada dasarnya Sachi mati karena kesalahannya sendiri. Lanjut episode 4. Di tengah hutan, pada lantai 35, ada seorang gadis bernama Silika. Ia sedang diejek oleh teman grupnya karena ia hanya bergantung.
Lalu karena kesal, Silika pun keluar dari grup itu. Pada malam harinya, di tengah hutan, Silika diserang oleh beberapa monster yang membuat HP-nya tinggal sedikit. Lalu, monster akan menyerangnya lagi, tapi peliharaannya menyelamatkannya. Dan sebagai gantinya, peliharaannya lah yang mati. Kemudian monster itu tiba-tiba mati, dan ternyata Kirito lah yang membunuhnya. Karena peliharaannya mati, Silika pun sedih. Kemudian Kirito memberinya informasi kalau peliharaan bisa dihidupkan lagi di lantai 47 dengan bunga yang bernama Premia pada bukit kenangan. Lalu Kirito pun akan membantunya karena Silika mirip adiknya di dunia nyata. Lalu di sebuah bar, Kirito menjelaskan jika ada player yang berbuat kejahatan, maka kursornya akan berubah menjadi warna jingga. Dan ketika player melakukan PK atau player killing, maka mereka disebut red player. Bagi yang belum tahu, kursor adalah kotak yang berada di atas kepala player. Di sini red player hanyalah sebutan, bukan berarti kursornya berubah jadi merah karena kursor merah hanya diperuntukkan untuk monster. Singkat cerita, mereka sampai pada lantai 47 dan berhasil mendapatkan bunga Premia. Saat perjalanan pulang, mereka dihadang Rosalia, orang yang mengejek Silika di grupnya sebelumnya. Dan ternyata Rosalia adalah pemimpin serikat jingga atau biasa disebut Titan Hand. Tapi dia berkursor hijau karena selama ini yang melakukan pembunuhan adalah anak buahnya. Ternyata selama ini Kirito memang mencari Rosalia karena sebelumnya Rosalia telah menghancurkan serikat yang bernama Silver Fang dan menyisakan ketuanya. Lalu ketuanya menyewa Kirito untuk memenjarakan Rosalia. Lalu Rosalia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Kirito. Tapi salah satu anak buahnya mengetahui kalau Kirito adalah kelompok pengambil alih. Bagi yang belum tahu, kelompok pengambil alih merupakan kelompok yang dibuat Kirito pada episode 2. Dan kelompok ini merupakan salah satu kelompok terkuat. Dan Kirito adalah salah satu solo player yang berada di barisan terdepan. Lanjut ke cerita. Tapi di sini Rosalia tak peduli dan tak percaya kalau Kirito adalah orang yang dimaksud anak buahnya. Alhasil Rosalia pun dikalahkan Kirito dengan mudah. Dan bersambung. Bagi kalian yang suka dengan SAO, jangan lupa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. 次回、県内事件